Assalamualaikum ya wali Allah Sayyid Hussein. Syukur alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali melakukan liputan di makam Mbah Hussein. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan ini aktivitas yang ada di makam Mbah Hussein sementara sengaja kami tiadakan mengingat kondisi lagi pandemi, begitu ya, kondisi lagi pandemi, sehingga dalam rangka mencegah penularan COVID-19 dan mencegah kerumunan, maka aktivitas itu untuk sementara kita hentikan sementara. Syukur alhamdulillah karena kondisi pandemi sudah berangsur-angsur baik, maka lanjutan dari aktivitas rutin kirim doa bersama di areal makam Mbah Hussein bisa untuk dilanjutkan dalam kondisi terbatas. Bagi para sedulur-sedulur sedaya yang ingin kirim doa, monggo dengan niat mengirim doa ke sepuh dan leluhur kita makam Mbah Hussein, mudah-mudahan semakin menambah nilai-nilai keimanan kita. Perlu juga diketahui oleh para sahabat-sahabat sekalian bahwa sejarah Mbah Hussein atau ruang lingkup ketokohan masa periode Mbah Hussein dari berbagai macam literatur, penggalian informasi, cerita maupun penggalian informasi yang dilakukan oleh tim dari pembangunan atau pemugaran makam Mbah Hussein ini, ada berbagai macam versi cerita, kajian seputar Mbah Hussein ini. Namun kami dari tim maupun pemerintahan Desa Mentaras tidak pernah memperdebatkan asal-usul penyebaran maupun seputar sejarah dari Mbah Hussein itu sendiri. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, para jamaah sekalian adalah bahwa pada hakikatnya orang besar, ulama besar suatu saat dan pada akhirnya akan bisa ditelusuri dan ditemukan. Itu terbukti dengan pembangunan makam Mbah Hussein ini. Artinya apa? Dari seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun aktivitas yang ada di makam Mbah Hussein ini sungguh luar biasa dan bisa membuat kami patut bersyukur dan berbangga. Mengingat bahwa keberadaan makam Mbah Hussein beberapa ratus tahun yang lalu belum cukup untuk bisa ditelusuri, belum cukup untuk bisa
dihayati dan belum cukup bisa untuk membuat catatan-catatan sejarah tentang Mbah Husein. Namun seiring waktu berjalan, kurang lebih di awal tahun 2018 yang lalu, kami dari pemerintahan desa berpikir bagaimana kita menumbuhkan kembali nilai-nilai sejarah yang ada dan pernah ada di seputar makam Mbah Husein beserta ruang lingkup dan ceritanya. Alhamdulillah, Pak Gayung bersambut dari hasil-hasil pembicaraan kecil, pembicaraan santai. Akhirnya pemerintah desa bersama rekan-rekan BPD, perangkat dan seluruh masyarakat sepakat untuk kita memulai kegiatan pemugaran makam Mbah Husein. Waktu berjalan dan syukur alhamdulillah, kegiatan pemugaran pertama dilakukan di tahun 2019, tepatnya di bulan 10. Hal yang membuat kami berbahagia dan bangga adalah bahwa pembangunan tersebut bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan alhamdulillah semuanya sepakat dan mendukung. Akhirnya terwujud pembangunan bentuk model seperti yang kita lihat saat ini. Langkah selanjutnya apa? Bahwa tentu kami tidak akan berhenti pada aspek pembangunan yang ada sampai saat ini. Kami terus berupaya untuk melakukan pengkajian-pengkajian lebih-lebih kepada aspek sejarah yang pernah kami singgung di awal tadi, bahwa ada berbagai macam versi cerita mengenai Mbah Husein ini. Tentang ketokohan beliau, tentang latar belakang beliau, tentang silsilah beliau. Kami dari pemerintahan desa juga membentuk tim pengkajian terkait dengan silsilah Mbah Husein ini. Akhirnya dari berbagai macam kajian-kajian tersebut, pencarian-pencarian informasi, sumber dari literatur-literatur yang ada, bahwa dapat disimpulkan secara garis besar bahwa Mbah Husein ini adalah seorang ulama besar yang merupakan turunan keempat dari Sunan Giri, ulama besar Ikon Gresik, Sunan Giri. Beliau mengembara dari Pulau Madura sampai akhirnya menetap di sebuah kawasan kecil di Cikal Bakal lahirnya Desa Mentaras, yaitu sebuah wilayah kecil dusun pondok. Di sana beliau mendirikan sebuah pesanggerahan, sebuah pondok kecil tempat mengaji
tempat melakukan aktivitas religius, sehingga dusun tersebut oleh masyarakat disebut sebagai dusun pondok, sebagai cikal bakal lahirnya Desa Mentaras. Sumber dari luar mengatakan Mbah Husein ini juga merupakan sesepuh dari beliau almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, ulama besar, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah. Kita mendapatkan berkah di sepanjang pembangunan makam Mbah Husein ini, mengingat sejarah besar dan panjang dari Mbah Husein sendiri yang merupakan turunan dari Sunan Giri dan merupakan sesepuh dari Mbah Maimun Zubair, sehingga para jamaah semakin bisa memahami bahwa di Desa Mentaras ini ada dan pernah ada ulama besar bernama Raden Syed Husein sehingga itu merupakan berkat tersendiri bagi Desa Mentaras. Demikian ringkasan awal, sejarah awal dari Mbah Husein ini. Selanjutnya sampai jumpa kembali pada episode-episode selanjutnya terkait dengan silsilah, terkait dengan pola pengajaran agama Islam pertama kali di Desa Mentaras akan kita bahas secara sederhana di liputan-liputan selanjutnya. Demikian liputan dari channel Desa Mentaras ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.